bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya menyapa teman-teman semua, apa kabar? Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan baik-baik saja dan ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ini berisikan nasihat kedua dan sekaligus yang terakhir dari Yosua kepada umat Israel, karena pada waktu itu Yosua sudah mencapai usia 110 tahun dan Yosua mengumpulkan semua orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel pada ayat yang pertama di pasal 24, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Bukan kebetulan kalau kita melihat di sini ketika Yosua memilih Sikem ini sebagai tempat untuk menyampaikan pesan terakhirnya, nasihat keduanya. Karena Sikem ini berada di antara Gunung Gerizim dan Gunung Ebal, bukan tempat yang asing bagi umat Israel. Sebab pada waktu itu Yosua juga membangun mezbah bagi Tuhan di tempat itu dan menuliskan hukum-hukum Tuhan pada satu batu besar dan membacakannya di hadapan seluruh umat Israel. Bahkan di tempat itu juga kita melihat Abraham menerima janji Tuhan. Ya, pada waktu itu kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 6 dan ke-7, waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata, aku akan memberikan negeri itu kepadamu, maka memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, kita melihat di sini apa yang dimaksudkan Yosua di dalam pesan terakhirnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Pesan ini juga disampaikan kepada Yosua untuk kita jemaat Tuhan, saudara-saudara, untuk kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Kenapa kita harus hidup dalam takut akan Tuhan? Karena dengan takut akan Tuhan, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjauhkan kita daripada serangan si jahat. Karena iblis pencuri datang hanya untuk mencuri, membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk memberikan kepada kita damai sejahtera. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Kemudian juga dikatakan oleh Yosua, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Ibrani 10 ayat 25 berkata bahwa janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ini yang menjadi pengingat bagi kita agar kita taat di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Baik di dalam setiap ibadah minggu, ibadah sabat, baik juga ibadah-ibadah yang ditentukan oleh gereja di mana kita berada. Jika Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kita waktu untuk dapat mengerjakannya, mari kita mengerjakannya dengan tulus, ikhlas dan diakhiri dengan kata setia. Selama masih ada waktu, inilah yang menjadi perintah atau nasihat dari Yosua, dan ini juga menjadi pengingat bagi kita di masa-masa ini agar waktu yang ada saat ini yang Tuhan masih izinkan untuk kita lalui, untuk kita hidupi di saat-saat ini, kita pergunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Melalui pujian, sembahan kita kepada Tuhan, nyanyian kita kepada Tuhan, melalui doa-doa kita kepada Tuhan, melalui ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan, maupun dalam kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan, maupun panggilan kita untuk melayani Tuhan lewat apa saja yang bisa kita kerjakan. Kalau kita dipercayakan dengan materi yang berkelimpahan,
kita dapat membantu orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai atau orang-orang yang berkekurangan. Jika kita adalah orang-orang yang diberikan kemampuan atau hikmat, maka kita juga belajar untuk saling menasehati, menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Itu juga adalah bentuk dari ibadah kita, ketaatan kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita lakukan dengan tulus ikhlas. Apapun yang kita lakukan, jangan selalu dihubungkan dengan materi. Jangan langsung berharap bahwa orang yang kita taburkan kebaikan itu juga akan membalas kebaikan kepada kita. Tetapi pada hari ini ketika Yosua berkata bahwa beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Orang yang setia akan menerima mahkota kehidupan pada akhirnya. Dan yang kedua, kita melihat menjauhkan diri dari segala berhala dan beribadah hanya kepada Tuhan yang hidup dan benar. Tadi di ayat ini, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan Allah kita. Allah yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang pencemburu. Dia hanya ingin agar kita menyembah Dia. Dia hanya ingin agar kita percaya kepada kekuatan kuasa-Nya. Dia hanya ingin agar kita mengenal jalan dan kebenaran dan kehidupan yang Dia sudah sediakan bagi kita. Itu sebabnya Dia tidak menginginkan ada Allah-Allah yang lain di dalam hidup kita kecuali Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, jika mungkin selama ini kita punya Allah-Allah yang lain, kita mungkin menyembah berhala, kita mungkin percaya dengan dukun-dukun, kita mungkin percaya dengan kekuatan-kekuatan lain di luar daripada Tuhan. Kita mempercayai sesuatu yang ternyata itu adalah buatan-buatan tangan manusia. Ada hal-hal yang itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan, jauhkanlah dirimu dari dongeng-dongeng nenek moyang. Jauhkan diri kita dari segala hal-hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Ada yang masih mempercayai tentang ramalan-ramalan, ada yang masih mempercayai tentang horoskop. Itu menandakan bahwa kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus menjauhkan diri dari Allah-Allah yang lain. Beribadahlah kepada Tuhan, yaitu beribadah kepada Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita juga mempunyai ilah-ilah yang lain. Mungkin itu pekerjaan kita, bisnis kita. Kita sampai takut meninggalkannya karena kita takut kehilangan serupiah saja pun. Padahal Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah pencipta alam semesta, bahkan yang empunya segala sesuatu. Jika kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan katakan dalam Matius 10 ayat 33, maka semuanya itu akan dipertambahkan kepada kita. Oleh sebab itu, di ayat ini kita diingatkan agar kita tetap hidup di dalam ketaatan, takut akan Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, dan jauhkanlah diri kita dari Allah-Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kita mau hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak ingin diduakan. Kita sebagai manusia juga tidak ingin diduakan, apalagi Allah kita. Jika kita tetap menaruh percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jangan izinkan ada kekuatan-kekuatan lain yang kita percayai, yang sanggup menjaga kita, yang sanggup membentengi hidup kita, yang sanggup membantu dan memberikan jalan keluar kepada kita. Jika kita tetap hanya berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti Yosua sudah menunjukkan bahwa kehidupannya benar-benar adalah kehidupan yang memilih untuk beribadah dan percaya kepada Tuhan. Karena di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 bagian B, di sana dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kedua hal inilah yang menjadi kunci kemenangan hidup umat-umat Tuhan. Yosua sudah mengambil keputusan bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih,
kita memberikan komitmen ini, kita membuat komitmen ini bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika saat ini belum bersama-sama dengan seisi rumah kita datang beribadah kepada Tuhan, mari kita yang memulai terlebih dahulu. Sambil juga kita mengajak seisi rumah kita untuk bersama-sama dengan kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya setiap tujuan yang baik, setiap tujuan yang mulia, setiap tujuan yang tulus dan ikhlas dan penuh kesetiaan, pasti Tuhan akan berkati. Puji nama Tuhan, biarlah kita tetap setia sampai pada akhirnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai kesudahan zaman. Haleluya.